lagi di video aku. Jadi karena udah lama ya aku nggak upload vlog dan video apapun, karena aku udah gak sekolah alias aku udah lulus ya guys. Ini aku sambil get ready ya, karena aku mau keluar. Nah, jadi guys, di video kali ini kan biasanya kalau di sekolah tuh aku vlog sama teman-teman aku. Terus yang kedua, Bapakmu lega. Desek-desekan ditunjil. Mereka masih tahu apa sih namanya tuh, A Day in My Life dan lain sebagainya. Dan di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang apa sih rasanya setelah lulus tuh kayak gimana sih. Yang bilang katanya pengen cepet-cepet lulus deh biar bisa kerja, biar bisa bebas ini dan itu, nyatanya boom, tidak semudah itu guys. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa ya guys buat subscribe, like, dan komen YouTube aku. Nah guys, jadi tuh aku kan sering banget ya kayak dengerin curhatan teman-teman aku gitu kan, tentang ini habis lulus anaknya gimana ya, ini habis lulus mau kemana ya gitu kan. Nah jadi tuh kayak banyak banget yang cerita ke aku, entah yang mereka sekarang kuliah atau mereka udah bekerja, atau mungkin ada yang bangun bisnis atau usaha sendiri gitu guys. Nah aku mau ngasih tahu kalian kalau ternyata tuh emang habis lulus nggak semudah yang aku pikirin waktu aku sekolah. Ya waktu aku sekolah tuh kelas 12 ya, aku tuh selalu mikir kayak pengen cepet-cepet kerja gitu loh, karena aku punya kebutuhan yang banyak banget. Tapi di satu sisi lain juga aku pengen banget kuliah. Nah jadi aku sedikit cerita ya guys. Aku gitu kan salah satu siswa apa sih namanya kalau eligible gitu ya. Nah jadi aku berusaha buat yang kayak mau lanjut kuliah gitu loh. Tapi karena aku terhalang sama dana, jadi aku cuma ngandalin SNBP itu aja guys. Nah aku belajarnya lumayan mati-matian sih untuk dapetin tambahan nilai kan. Nah abis itu guys, aku juga buat strategi kayak aku mau kampus yang mana gitu, karena aku bikin passing grade juga kan. Nah terus karena kesenjangan ekonomi ya guys, karena aku juga bukan dari keluarga yang mampu, tapi keluarga yang cukup dan sederhana. Jadi aku memutuskan untuk ya udah aku akan ikut SNBP aja, karena kalau SNBP itu kan bayar ya, meskipun bayar cuma 100 ataupun 200, tapi itu nggak tahu gimana ya, aku juga nggak tahu gitu, kayak nggak mau ngebebanin keluarga aja, jadi kayak udahlah SNBP aja kata aku. Nah udah ya guys, singkat cerita aku udah buat passing grade dan lain sebagainya itu. Pas pengumuman SNBP itu aku nggak keterima guys. Pas pengumuman SNBP keluar, jadi tuh posisinya lagi buka bersama kan guys. Nah aku tuh buka pas lagi bukber itu bersama dengan teman-teman aku, dan ternyata merah guys, aku nggak lolos SNBP, jadi aku nggak bisa kuliah di tahun ini. Nah aku di situ sebenarnya mau nangis kan, tapi kayak lagi di kondisi rame gitu lah. Terus juga ada guru aku, ada teman-teman aku deh banyak. Nah habis itu aku ngerasa down banget sih. Setelah pas pulang dari buku itu aku tuh ngerasa kayak down banget deh pokoknya, tuh kayak ya Allah gitu lah, kayak udah gak tahu aku mau ngapain lagi habis lulus. Nah aku tuh kan sempet apply CV juga kan guys, kayak untuk ngelamar kerja juga. Nah awalnya aku tuh nggak mau apa ya, kerja yang bukan passion aku, yang bukan bidang aku kan di akuntansi ya, tapi sekarang aku kerjanya nggak di akuntansi gitu. Jadi waktu itu di apa ya, satu hari mamaku tuh bilang coba kamu ngelamar di tempat ini tuh tempat temen
temanku sih sebenarnya, temanku dan temen aku juga. Nah habis itu aku bilang aku nggak mau karena bukan passion aku nggak mau, nanti aku nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi aku nyoba nih guys, waktu itu satu hari aku sama teman aku tuh ngerencanain untuk ngelamar kerja bareng. Yang pertama adalah tempat yang mama aku saranin, yang kedua tuh ada di daerah Blok M kalau nggak salah, di resto ya, di food and beverage. Nah habis itu yang pertama aku datengin adalah di tempat kerja aku yang sekarang ini, yang mama aku saranin. Aku datengin ke sana, tapi nggak sama teman aku karena dia gak jadi, soalnya dia mau pergi. Nah habis itu pas aku datang ke sana itu aku langsung dikasih kayak satu form gitu untuk diisi. Ya udahlah aku isi, ternyata langsung interview. Akhirnya ya udah, itu kan aku di tes tuh 2 hari. Terus aku ngerasa kayak aduh kayaknya ini bukan passion aku deh, aku nggak bisa gitu, aku berat banget gitu loh, kayak yang nggak bisa, aku nggak bisa. Yang ada di pikiran aku tuh gitu, aku nggak bisa. Sampai pas dikabarin sama HRD-nya, selamat ya mbak keterima gini, aku bingung antara mau sedih atau mau seneng gitu, karena gimana ya, aku seneng keterima kerja tapi aku sedih karena bukan passion aku. Nah sampai ada di titik aku ngejalanin hari kayak oh ya udah deh aku terima aja, aku coba dulu aja. Sampai akhirnya aku udah di titik yang sekarang ini, udah di titik yang bener-bener bisa nggak bisa ya aku harus bisa gitu loh. Nah singkat cerita, ngejalanin pekerjaan yang menurut aku ini bukan passion aku tuh berat banget kan guys. Tapi aku berusaha buat yang nggak lemah, karena mama aku ngedidik aku dengan didikan yang nggak begitu keras sih sebenarnya, tapi ngegambarin arti kehidupan tuh yang benar-benar wow banget. Jadi kalau ada yang bilang abis lulus pengen cepat-cepat kerja, pengen cepat-cepat kuliah, itu coba deh, lebih baik masa SMA-nya dihabiskan dengan baik ya guys. Pokoknya banyakin waktu dan banyakin ngabisin waktu sama keluarga dan sama teman. Kalau punya pasangan juga sama pasangan juga, karena nanti setelah lulus udah kerja udah kuliah kalian bagi waktunya tuh susah banget. Terus dari perjalanan hidup aku yang baru setengah, nggak ada setengah jalan sih karena emang baru banget mulai dari nol gitu ya. Pelajarannya tuh kita harus berani meskipun itu bukan maunya kita gitu loh. Kita harus bisa meskipun kata orang kamu gak akan bisa deh, tapi kita harus bisa, kita harus buktiin sama mulut-mulut yang bilang kita ini dan itu gitu. Terus pesannya buat kalian ya, pokoknya masa-masa SMA deh, coba dibanyakin habiskan waktunya sama keluarga kalian, karena nanti setelah lulus pasti waktu sama keluarga itu sedikit banget. Apalagi kalau nanti misalkan kalian kuliah terus ngerantau, apalagi kerja terus kalian ngerantau, itu nggak bisa bayangin, karena aku yang nggak ngerantau aja ngerasain hal itu gitu, karena jam kerja yang cukup wow banget gitu. Nah aku punya tips sih buat kalian nih yang misalnya masih bingung gitu ya habis lulus mau ngapain gitu. Yang pertama, coba kalian pikirin, kalau kalian masih kelas 10 ya, coba kalian pikirin nanti setelah kelas 12 ini mau kemana. Misalnya kalian mau kerja, kalian harus bukan gini, kalian harus ada nih salah satu tujuan tempat kerja kalian, misalkan di tempat A, tempat B, dan tempat C. Nah kalian juga harus nyiapin salah satu pekerjaan yang bukan passionnya kalian gitu. Misalnya kalian akuntansi tapi kalian kayak aku nih, aku tuh dulu pernah bikin list tempat kerja gitu ya, kayak aku pengen di BCA, terus juga pengen banget masuk BPPK tapi kayak susah banget. Terus habis itu aku pengen juga kerja di, ya mungkin kalau kayak di food and beverage itu mungkin di bidang kasir ya, pokoknya yang relevan sama akuntansi. Tapi karena aku juga nyiapin yang di luar passion aku tuh, contohnya ya mungkin kayak di administrasi dan kayak di apa ya, sales gitu loh, karena itu bukan passion aku sih sebenarnya, aku nyiapin aja buat itu gitu. Terus setelah aku udah nyiapin itu, aku ancang-ancang aja kalau misalnya aku nggak masuk sini masuk mana ya gitu. Terus pas udah lulus gak kelihatan, gak bisa masuk ke A, B, dan C, ternyata malah masuknya ke yang di luar dari semua yang udah aku rencanain. Jadi kalian harus
punya persiapan juga dari diri kalian. Nah terus abis itu kalau misalnya kalian mau kuliah, kalian harus targetin dulu dari kelas 10 kalian mau masuk mana gitu ya. Kalian misalnya mau masuk UPN, berarti kalian harus belajar dari kelas 10 itu harus bener-bener tingkat kurva belajar itu harusnya begini ya, jangan begini gitu. Nah terus habis itu kalau misalnya kalian udah netepin bakal di UPN atau UNJ atau UIN atau kampus-kampus yang bagus di luar sana ya, di luar Jakarta gitu, luar Jawa. Nah itu kalian tinggal pikirin lagi aja gimana nanti kalau misalnya udah mau lihat gitu loh. Jadi setelah lulus tuh nggak begitu kaget gitu guys. Nah oke. Aku nggak mau panjang lebar karena aku udah selesai get ready-nya dan aku udah mau pergi karena temen aku udah nungguin. Pesan dari aku, tetap semangat buat kalian yang ngejalanin hidup, apalagi sebagai anak pertama, kedua ataupun ketiga, semuanya deh pokoknya gitu ya guys. Jadi pokoknya kalian tetap semangat, jangan patah semangat, terus jangan nyerah. Kalian boleh kok capek, boleh ngeluh, boleh nangis, boleh, tapi gak boleh lama-lama. Sebentar aja, habis itu kalian bangun lagi, bangkit lagi ya guys. Buat kalian yang gak keterima di universitas yang kalian mau atau ditolak di tempat kerja yang kalian mau, mungkin memang rezekinya bukan di situ, atau mungkin rezekinya jauh lebih baik dari tempat yang sekarang, dari tempat yang kalian pengen itu. Jadi cukup di sini aja ya guys videonya. Nanti kita ketemu lagi kalau aku nggak kalau aku punya mood ya, kayaknya aku bikin video lagi kalau aku punya mood. Dadah guys, sampai berjumpa di video selanjutnya kalau aku mood banget.